Sebentar, saya kirim Japri deh Pak Irwan linknya. Baik, Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Bisa bisa. Erwan. Waalaikumsalam. Aduh, partner Ibu Latifah. Iya, siap Pak Erwan. Jadi sepakati dulu ya, kita 20 menit 20 menit. Setelah selesai dua-duanya, baru kita refleksi dan umpan balik ya selama 10 menit. Oke, Oke, Pak Erwan 10 menit aja mau pula. siapa dulu? 10 menit aja. Saya Katanya harus waktunya harus 20 20 menit. menit siap. Oke, Ya, oke. Saya mau siapa dulu Pak menghormati Erwan? saya menghormati Ibu Latifah. Silakan Ibu Latifah terlebih dahulu menjadi Oh coach. gitu, jadi oh siap, saya menjadi coach ya berarti. Oke, silahkan. Oke, kita mulai ya. Sebentar Pak, saya pasang dulu ini ya timernya supaya tidak lupa. Oke. Kita 20 Bu Latifah, menit ya. Iya, ya. sepakat tadi udah sepakat ya. Kalau yang nanya duluan coach atau kuci? Yang nanya duluan apa maksudnya saya dulu gitu yang jadi Membuka coach Pak? pembicaraan. Yang membuka Oh, pembicaraan coach atau kuci? kayaknya masih kalau yang bertugur sapanya dulu bisa siapa aja dulu ya. Bisa coach duluan juga. Oke, Nggak berarti apa-apa sih. kita temanya halo Bu Latifah gitu Atau aja lah ya. oh ya, Say oh hello. boleh siap. Boleh say hello boleh. Jadi Oke, nggak siap. langsung to the point ya. Iya, Bu ya. iya, 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 boleh. Ya, bertegur sapa dulu. Oke. Siap mulai ya, Jadi Pak. intinya Ini saya pasang timernya. oke siap. Sebentar. Ya, udah mulai mangga, Pak. Oke, aduh, apa kabar Bu Latifah? Bagaimana kabarnya hari Ah, ini? Alhamdulillah baik, Pak Erwan. Gimana gimana nih? Ada yang bisa kita diskusikan pada Ya, kesempatan ya. ini, Pak Erwan? Lama kita tidak jumpa, tidak saling berdiskusi. Mudah-mudahan di Lokakarya nanti kita bisa bertemu ya Bu ya. Oh Jadi iya, intinya amin, amin. intinya kita sama satu jenjang, tetapi ada sedikit keresahan yang timbul pada diri saya pada saat proses pembelajaran Bu ya, ketika kita menghadapi siswa yang notaben dalam masa peralihan ke remaja, dari remaja ke dewasa. Nah, kadang-kadang Iya, permasalahan itu muncul ketika memang itu dunia mereka ya. Permasalahan yang munculnya yaitu sering datang terlambat pada saat jam pelajaran pertama nih. Saya sering menemukan kejadian yang seperti itu. oke. Jadi, tujuan coaching kita hari ini, Bapak ingin membahas terkait, keterlambatan siswa ya, Pak, ya? Betul begitu, Ya, Pak? betul betul. Ya, Di jam pertama khususnya untuk semua di mata jam pelajaran pertama. Oke, itu ya, keterlambatan siswa di perlambatan jam siswa. pertama. Oke, kira-kira kenapa, Pak, itu bisa terjadi? Nah, justru itu Bu. Ketika uh, saya mengidentifikasi permasalahan ini, Ya? rata-rata jadi anak itu cenderung pada kebiasaan mereka yang tidur larut. Oke. Kalau boleh saya ungkapkan Bu ya, hasil Ya. investigasi saya seperti itu. Jadi rata-rata mereka tidurnya larut malam. Entah itu mengerjakan tugas, entah itu main game atau begadang. Ya rata-rata lah jawabannya seperti itu. Oke. Jadi karena, terlalu malam ya tidurnya ya, Pak, ya? Iya. Oke, eh kemudian hal apa lagi Pak yang eh, menurut Bapak itu bisa menjadi penyebab murid menjadi datang terlambat gitu khususnya di jam pertama? Alasan apa lagi kira-kira faktor penyebabnya? Faktor penyebab yang klasik mungkin di lingkungan perkotaan adalah macet. 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 Oke, kemudian Bapak nih
sebagai guru ya, menanggapi tindakan murid yang sering terlambat seperti itu, bagaimana Pak caranya? Yang namanya murid datang terlambat ya pasti ada sanksi ya Bu ya, sanksi dari sekolah. Karena itu sudah tertuang dalam peraturan sekolah ya, manakala ada siswa yang terlambat diberikan sanksi. Tetapi ketika kita mempelajari tindakan segitiga restitusi, saya rubah paradigma sanksinya menjadi, tapi saya tidak berani untuk merubah aturan sekolah, tapi dalam hal pengambilan kebijakan. Contoh misalkan dalam pengambilan kebijakan itu siswa yang datang terlambat 10 menit, lewat 10 menit ditahan dulu di depan gerbang. Tetapi siswa yang datang antara terlambat 1 menit sampai 10 menit, nah itu kan ada toleransi. Ya. Nah, yang ditoleransi itu mungkin saya berikan kebijakan melalui pendekatan segitiga restitusi. Oke. Ya, itu tadi faktor-faktor penyebabnya ya, Pak. Sudah Bapak ketahui seperti apa. Nah, lantas kondisi idealnya yang Bapak harapkan seperti apa tuh, Pak? Terkait kedisiplinan anak ya, terutama dalam keterlambatan. Apa yang ingin Bapak capai? Kondisi idealnya seperti apa? Idealnya siswa itu datang sebelum pukul 7. Ya. Idealnya siswa datang semuanya pukul 7, tidak ada yang terlambat. Idealnya seperti itu, Bu ya. Ya. Nah, ketika kondisi idealnya sudah dipahami gitu ya, harusnya seperti itu. Kira-kira ada hambatan atau tantangan mungkin yang bisa menjadi tantangan gitu dalam melaksanakan kondisi ideal tersebut, Pak? Tantangannya besar sekali, Bu ya. Jadi karena mungkin ini Pak, pandangan saya mungkin karena efek hukumannya tidak menimbulkan efek jerak, jadi ada pengulangan keterlambatan. Hari ini terlambat, besok ditegur, besok tidak terlambat, hari berikutnya terlambat lagi. Jakarta seperti itu. Berarti kalau seperti itu mungkin tidak ada efek jerak ya. Nah, yang seperti apa menurut Bapak istilahnya katakanlah peraturan gitu ya yang bisa membuat anak tidak mengulangi kesalahan yang sama? Seperti apa menurut Bapak? Aturannya harus seperti apa tuh? Aturannya harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan, jelas Bu ya. Tetapi ketegasan ini tentunya dibalut melalui pendekatan yang secara hati ke hati ya, dengan anak dulu. Tapi kalau dengan anak masih dirasa kurang maksimal, otomatis harus ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya bisa berupa pemanggilan orang tua. Ya. Karena untuk saat ini di jenjang SMA terutama di negeri hampir 50% kan zonasi, Bu ya. Iya, betul, kalau Pak. masih zonasi, masih mengangkat isu soal keterlambatan datang ke sekolah. Nah, ini alasan yang kurang logis gitu menurut saya, Bu. Ya. Ya. Nah, coba kita kembali lagi pada tujuan kita di awal tadi ya, Pak ya, bahwa kita ingin membicarakan terkait penanganan bagaimana supaya murid itu tidak terlambat khususnya di jam pertama gitu ya. Nah, berarti tadi sudah diperoleh ya Pak identifikasi masalahnya. Nah, kira-kira solusi yang tepat atau rencana aksi yang akan Bapak lakukan apa tuh kira-kira Pak untuk menangani masalah tersebut? Solusinya setelah saya identifikasi, yang pertama adalah harus adanya ketegasan dari sekolah ya, stakeholder, terutama yang
ketegasan ya, ketegasan dalam hal ini bidang kesiswaan. Itu satu. Yang kedua, mungkin bisa kesiswaan menyiapkan tiket di gerbang sekolah. Salah seorang guru untuk bertugas di gerbang sekolah yang mendata nantinya siapa saja yang kesiangan, didata. Apabila lebih dari 3 kali mungkin kesiangannya, bisa diberikan peringatan baik secara lisan ataupun secara tulisan. Apabila setelah 3 kali pemanggilan masih saja melakukan hal-hal demikian, mungkin ya dipanggil orang tuanya, pemanggilan orang tua. Langkah-langkahnya mungkin seperti itu, Bu ya. Ya, baik Pak Erwan. Tadi saya coba menggarisbawahi nih ya, bahwa langkah-langkah yang harus disiapkan itu adalah ada ketegasan dari pihak kesiswaan. Kemudian diberdayakannya petugas piket agar melaksanakan tugas lebih optimal. Nah, kalau boleh tahu saya di sini, posisi Bapak sekarang apakah sebagai kesiswaan atau sebagai petugas piket juga atau hanya sebagai guru mapel? Tiga-tiganya, Bu. Oh, Bapak merangkap menjadi kesiswaan juga? Ya. Oh, petugas piket juga, Pak? Karena saya belum punya staf, jadi kadang saya yang terjun langsung dalam Wah, luar menangani biasa. permasalahan ini. Oke, jadi Bapak peranannya di sini selain guru mata pelajaran, merangkap sebagai bagian kesiswaan, kemudian merangkap juga sebagai petugas piket. Betul begitu, Pak? Betul, untuk sementara seperti itu. Oh, oke. Nah, berarti tadi kan secara peranan ya Pak ya, kesiswaan, Ya, petugas piket, itu kan pelaksanaannya di luar jam KBM gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya posisi Bapak sebagai guru mapel, karena kan ini di jam pertama gitu ya, ketika masuk kelas, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan nih Pak solusinya? Selain karena tadi, ya apa solusinya nih Pak? karena kesiswaan itu biasanya termasuk saya yang nggak diberikan di jam pertama. Jadi tujuannya untuk mengontrol kegiatan siswa di jam pertama ya. Jadi saya tidak menempati posisi jam pertama dalam proses pembelajaran ya. Oh, oke. Sehingga posisi kontrol saya untuk jam pertama lebih kepada pengawasan dan penindakan siswa yang melakukan pelanggaran. Tapi untuk proses pembelajaran, kalau misalkan saya ada di posisi proses pembelajaran di jam pertama, mungkin akan melakukan tindakan yang tidak jauh berbeda dengan penanganan siswa yang kesiangan itu sendiri ya Bu ya. Seperti halnya kalau misalkan kesiangannya masih dalam batas toleransi, ya boleh ikut pembelajaran. Tapi kalau misalkan di luar toleransi udah kesiangan lebih dari 15 menit, saya tidak ikut sertakan dalam proses pembelajaran. Saya berikan tugas lain ya untuk siswa yang terlambat. Nah, bentuk tugas lain, contoh konkretnya seperti apa, Pak, yang diberikan kepada anak yang kesiangan tersebut? Misalkan ketika pembelajaran praktek, yang lain melaksanakan praktek, tetapi yang kesiangan harus membuat rangkuman tentang proses pembelajaran, apa yang diajarkan. Nah, seperti itu mungkin bentuk penanganannya. Oke, nah kemudian setelah dilakukan bentuk penanganan seperti itu, Bapak mengamati dampak terhadap si anak apakah jadi berubah atau seperti apa, Pak? Kalau di jam saya berubah, tapi ketika di jam guru yang lain, nah itu anak kembali tidak normal lagi.
Kalau dengan saya nurut. Tapi kalau misalkan dengan guru yang lain, ya anak kembali melakukan pelanggaran serupa. Nah, kira-kira apa sih Pak yang membuat perbedaan perlakuan anak terhadap gurunya tersebut gitu Pak? Kenapa ke Bapak nurut, misalnya ke guru yang lain tidak? Nah, kira-kira apa tuh menurut Bapak faktor penyebabnya seperti apa? Saya juga heran Bu ya, kenapa bisa begitu? Padahal ya aneh juga. Ke saya nurut tapi ke yang lain ya seolah-olah terjadi membuat kesalahan lagi. Saya juga nggak tahu, tetapi hal itu bisa diminimalisir manakala mungkin ada komunikasi yang baik ya antara guru, antar personal yang Iya, mengajar di jam pertama. Jadi menyeragamkan bentuk tindakan yang harus dilakukan di jam pertama ya. Lalu iya. seperti apa nih hukumannya kita samakan? Karena kan tiap guru kadang-kadang penanganannya berbeda. Iya. Nah, sekarang setelah apa yang tadi Bapak sampaikan ya, dari mulai identifikasi, kemudian rencana yang akan dilakukan nih, rencana aksinya sebagai solusi. Apalagi kira-kira yang ingin Bapak ketahui? Apakah sudah merasa cukup dengan upaya untuk mengurangi atau bahkan menanggulangi gitu ya kasus keterlambatan murid ini? Ada lagi kah yang masih membuat Bapak resah gitu? Yang membuat saya resah yaitu tadi, jadi saya mengevaluasi kinerja. Jadi setiap bulannya dievaluasi atau bahkan setiap minggu saya evaluasi. Kalau Ya, misalkan terjadi penurunan yang kesiangan, yang penurunan tingkat keterlambatan, nah berarti itu menunjukkan keberhasilan. Tetapi ketika dievaluasi ternyata hasil keterlambatannya malah meningkat, nah ini yang membuat saya resah Bu ya. Oke. Nah, tadi kan sudah disampaikan di rencana aksi ya Pak. Evaluasi itu kapan Bapak akan melakukan rencana aksi evaluasi tersebut? Mulai Setiap dari akhir kapan pekan, kira? setiap akhir Oke, pekan saya melakukan evaluasi. ya, oke. Indikator keberhasilannya apa Pak dari evaluasi Menurunnya, tersebut? Indikator menurunnya keberhasilannya. indikator keberhasilannya menurunnya tingkat angka keterlambatan siswa Bu. Oke, jadi menurun ya. Oke, Jadi dalam melaksanakan rencana aksi tersebut, Bapak kan tadi sudah mengatakan akan melakukan evaluasi. Ada faktor lain yang dapat membantu Bapak melaksanakan rencana aksi tersebut, Pak? Kira-kira apa tuh? ada, saya akan melibatkan OSIS. Mhm. Melibatkan OSIS dalam hal pendataan untuk mendata Ya, anak-anak yang kesiangan. oke. Ada lagi, Pak, eh, faktor lainnya yang dapat membantu melaksanakan rencana Bapak tersebut? Yang kedua, mengajukan kepada kepala sekolah untuk mengangkat staf ya. Saya diizinkan untuk mengangkat staf Oke. untuk membantu kinerja kesiswaan. Iya, bagus, Pak. Ada lagi, Pak? Sementara cukup Bu. Oke, nah sekarang setelah memperoleh rencana aksi dan di aspek tanggung jawab juga sudah Bapak perkuat tadi, apakah sesi coaching yang kita lakukan sekarang ini sudah dapat memberikan sedikit mungkin pencerahan bagi Bapak? Ada gambaran. Ada gambaran mengenai rencana tindak lanjut yang harus dilakukan dalam menangani permasalahan ini Bu.
Oke, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan, kemudian rencana aksi tersebut semuanya dapat berjalan dengan baik ya Pak, sehingga Amin, dapat amin, mengurangi keterlambatan murid gitu. amin. Oke, adakah lagi yang mau didiskusikan Pak Erwan? Terima kasih itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan barokah ya. Sama-sama Solusi yang Pak. bisa diraih Bu Iya, ya dari iya, obrolan ini. sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih. Tadi setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Erwan, saya juga menjadi ada insight baru gitu Pak ya terkait penanganan keterlambatan murid gitu. Eh, Ya. Seperti apa gitu. Ya, terima kasih Pak Erwan. Terus sama-sama Bu Latifah. Iya, Masa ini serius ya? serius tapi santai gitu ya. Santai kan Pak ya? Nggak terlalu tegang kan Pak? Santai enggak. Ya, Santai Bu. santai ya. Ini waktunya sebetulnya masih ada sih 1 menit lagi. Iya. Tapi tadi kita udah closing statement ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa menambah semangat kita untuk tetap melaksanakan tugas dengan baik dan benar ya. Amin. Dalam Iya, rangka menuntun murid ya Pak ya, menuntun iya, murid iya. mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sesuai filosofi KHD. Saya juga masih masih banyak belajar Pak untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Nanti ke depannya mungkin kita juga bisa saling diskusi kembali gitu Pak ya. Amin. Oke. Terima kasih Pak Erwan atas waktunya. Sama-sama Bu Latifah. Ya, assalamualaikum. Salam sehat Waalaikumsalam. selalu. Amin. Sehat. Ya, Sehat, udah. Bu. Udah? Udah pas tuh. Gimana? Pas 20 menit selesai. Ini kita lanjut dulu, berarti langsung giliran saya ya Pak ya. Bapak siap, jadi Bu. coach, saya jadi coach ya. Sebentar saya izin reset dulu ya timernya supaya pas tidak lewat ini waktunya. Oke. Ya, siap. 1, 2, 3. Sip. Ya. Assalamualaikum Pak Erwan. Waalaikumsalam Bu Haji. Damang. Alhamdulillah. Aduh, Pak Erwan. Ini mohon maaf, ini sedang sibuk tidak nih Pak Erwan? Kebetulan lagi ngadem nih Bu. Aduh, lagi ngadem ya. Aduh, Iya. berarti Ada yang pas bisa nih dibantu, waktunya Bu? ya. Iya, Iya. gini Pak Erwan nih, beberapa hari ini saya sedang agak kurang bersemangat nih, ya, terutama dalam menghadapi pembelajaran gitu ya. Gini Pak Erwan, saya itu ingin sekali mencoba mengupgrade gitu ya, mengupgrade diri, melakukan pengembangan diri, misalnya salah satunya dengan mengikuti program CGP atau program yang lain yang dapat mengembangkan diri. Tapi saya tuh takut tidak bisa membagi waktu gitu Pak Erwan. Apalagi ibu-ibu ya Pak ya, ibu-ibu Iya. kan tugasnya di rumah gitu, kita ngurusi masalah domestik ya, rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak gitu. Tapi di sisi lain saya tuh ingin mengembangkan diri saya agar menjadi guru yang profesional gitu, guru yang betul-betul memiliki dampak dan manfaat bagi murid gitu Pak. Jadi di sesi coaching ini saya ingin kita berdiskusi bagaimana ya caranya memanage waktu agar dapat melakukan pengembangan diri tetapi tidak melupakan kewajiban untuk mengajar dan kewajiban-kewajiban lainnya. Gitu loh Pak Erwan. Iya. Waduh, berat juga Bu ya. Tapi berat Ibu, ya. Ya. Tujuan Ibu untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri itu sebenarnya murni dari diri Ibu sendiri atau ada faktor lain, Bu? Ya. Kalau untuk motivasi ya Pak ya, tujuan Ya. saya melakukan pengembangan diri itu jelas dari motivasi internal.
motivasi dari diri saya sendiri. Karena saya merasa sebagai guru saya masih banyak kekurangan nih, Pak. Masih banyak kekurangan gitu ya. Bagaimana menghadapi murid, bagaimana membuat pembelajaran yang mengedepankan kebutuhan murid gitu. Nah, saya lihat teman-teman saya tuh sudah banyak yang melakukan pengembangan diri. Tapi kadang saya lihat mereka juga keteteran gitu, Pak. Tugasnya Iya. banyak. Ya, terus belum ke kelas. Nah, gimana gitu ya supaya saya bisa tetap melakukan pengembangan diri tapi manajemen waktunya juga bagus lah gitu, minimal tidak Iya. keteteran gitu, Pak. Jadi motivasinya motivasi intrinsik Bu ya. Nah, Iya. kalau Ibu sudah punya keyakinan seperti itu, motivasi Ibu sudah besar, apakah suami mengizinkan Bu? Nah, untuk suami kebetulan kan saya satu profesi ya, Pak ya. Satu profesi, kemudian satu lembaga juga. Kita mengajar di sekolah yang sama gitu, cuma beda mapel saja. Beliau sih sampai saat ini justru mendukung sekali gitu ya ketika ada kesempatan, ada program apa nih dari Kemendikbud atau misalnya program-program yang lain, beliau jadi salah satu motivator pertama tuh yang mendorong saya, "Sok selama ada kesempatan, eee, tidak jadi masalah gitu, coba aja ikuti, yang penting dapat manfaat dan dapat ilmu," gitu. Mungkin karena beliau satu profesi jadi lebih, paham, yang penting kondisi di rumah tetap, diperhatikan, anak tidak kekurangan kasih sayang gitu. Jadi kita ada komitmen sih, Pak, sudah ada komitmen di Iya. awal gitu. Iya, saya dengan suami udah punya komitmen. Gitu, Pak. Cuma yang jadi masalah ya itu, misalnya gini, ketika ada program yang mengharuskan kita meninggalkan kelas, dalam arti tidak bisa hadir di kelas gitu kan. Nah, kadang saya di situ dilema, Pak. Aduh, tapi kan ini anak-anak kasihan gitu ya kalau sampai kita tidak Iya. hadir di kelas mereka. Tapi di satu sisi ini juga tugas gitu harus diikuti dengan baik. Gitu, Pak Erwan. Jadi problematikanya membagi waktu di Iya, kelas Bu ya. betul, Kalau betul boleh membagi waktu. dikerucutkan. Karena untuk urusan rumah tangga, oke lah udah ke cover gitu ya dengan Iya, izin suami. betul. Tetapi Betul, Pak nih, Erwan. untuk proses pembelajaran ini bagaimana cara membagi waktunya? Apakah pimpinan mengizinkan Bu kalau misalkan Ibu melakukan pengembangan diri? Nah, Kepala di sekolah dalam hal ini. awal, ya, betul sekali itu jadi poin penting ya Pak Erwan ya, karena kalau kita Iya, tidak iya. diizinkan oleh kepala sekolah, wah sama saja dengan kita tidak bersikap profesional kalau seperti itu. Di awal sih saya ketika akan melakukan pengembangan diri pasti konfirmasi dulu Pak, apalagi kalau misalnya yang rentang waktunya agak lama gitu pengembangan dirinya gitu ya. Iya. Saya minta izin, beliau pun, mengizinkan karena itu untuk, kepentingan sekolah juga sebetulnya ya, ketika gurunya sudah profesional melakukan pengembangan diri berarti juga diharapkan nanti ada dampak kan bagi sekolahnya. Iya. Beliau mengizinkan gitu, cuma ya itu tadi, dari segi perizinan sih oke Pak Irwan, maaf Pak Erwan tidak ada masalah. Cuma Iya, ya iya. itu tadi Pak, ya manajemen waktunya tuh seperti apa gitu, saya masih bingung gitu. Betul, betul. Manajemen waktu. Padahal izin sudah didapat ya. Iya Manajemen betul. waktu nih baik seperti apa? Nah, kalau misalkan iya izin itu sudah didapat, kira-kira rencana Ibu untuk pengembangan diri ini, kalau ini ya udah yakin Ibu ya, udah yakin izinnya udah selesai ya, udah fix ikut pengembangan diri. Nah, kira-kira langkah-langkah seperti apa yang akan Ibu tempuh dalam membagi waktu nih? Sederhananya seperti apa, Bu? Ya, mungkin yang akan saya lakukan pertama adalah buat skala prioritas dulu deh. Ya Pak ya, saya buat skala prioritas gitu, mana yang lebih penting di antara yang penting gitu. Kita buat apa istilahnya tuh diagram lah, semacam diagram gitu ya. Kita buat skala prioritas, mana yang harus diutamakan,
kemudian urutan kedua apa, atau menyusun target, rencana, kegiatan, atau semacam agenda mungkin ya Pak Erwan ya. Saya coba buat agenda mungkin kalau misalnya satu hari itu kan kadang ada yang full. Pak Erwan, saya satu hari kan mengajar kita tuh 10 jam ya kalau SMA. Betul. Nah, dalam 10 jam itu kan kita ada beberapa jam yang tidak tatap muka di kelas gitu kan, tapi digunakan untuk misalnya melakukan penilaian, menyusun perencanaan gitu. Nah, mungkin saya Ya, akan membuat agenda tersebut lebih efektif gitu. Ya, akan lebih berarti efektif. Buat agenda lah gitu, semacam itulah Pak Erwan. berarti dalam membuat agenda itu ada skala prioritas Bu ya. Nah, Iya. skala prioritasnya mungkin menurut Ibu penting, jelas dua-duanya sangat penting. Penting mengajar atau penting pengembangan diri. Nah, kalau misalkan Ibu harus memilih karena ada berbenturan waktu antara mengajar dengan pengembangan diri, kira-kira mana yang akan Ibu pilih? Nah, itu yang masih bingung Pak Erwan. Karena kan dua-duanya penting ya. Ini udah menjadi tugas gitu ya. Kita melakukan pengembangan diri sementara ke kelas juga itu kewajiban yang utama. Tapi mungkin ketika bentrok gitu ya, kegiatannya bentrok karena kan kebetulan sekarang sistemnya pengembangan diri itu lebih banyak daring ya Pak Erwan ya. Betul. Selama ini yang saya lakukan ketika ada bentrok, misalnya dengan jadwal Zoom nih, sementara saya harus ke kelas, sebisa mungkin saya tidak meninggalkan kelas gitu, Pak. Dalam arti ketika misalnya Zoom, saya tetap melakukan Zoom tersebut di kelas. Tapi nanti ada beberapa sesi misalnya yang memerlukan saya harus on cam gitu ya, kemudian harus beraktivitas di Zoom tersebut, ya saya kondisikan dulu anak-anak misalnya ibu sedang mau melakukan pemaparan nih di Zoom, mohon untuk tidak terlalu ribut mungkin. Sampai detik ini sih saya masih melakukan sistem itu tuh Pak Erwan gitu. Jadi tetap sambil menyelam minum air gitu supaya dua-duanya dapat berjalan dengan baik gitu Pak Erwan. Iya, gitu. Jadi Ibu menjalankan fardu kasabut sunat kalampah gitu. Iya, betul Pak Erwan. Nah, berarti kan itu konsekuensi logis yang harus mungkin Ibu jalankan ya Bu ya. Nah, sejauh ini kalau alurnya seperti itu, apa nih rencana tindak lanjut Ibu dalam mengikuti pengembangan dirinya? Tindak lanjutnya itu adalah ya bisa mengikuti keduanya Pak, tapi manajemen waktunya bagus gitu. Dalam arti gini, ketika kemarin saya melakukan konsep yang tadi gitu Pak, melakukan pengembangan diri tetapi di kelas, itu saya mendengar beberapa desas-desus anak-anak tuh kadang ada yang merasa ih ibu teh gimana sih ngajar di kelas tapi misalnya perhatiannya ke aktivitas lain gitu. Meskipun di awal sudah saya berikan pemahaman Pak ke anak-anak karena kan itu kita Zoom juga tidak tiap hari gitu ya. Pengembangan diri itu hanya di jam-jam tertentu gitu dan itu pun yang bentrok tuh tidak sering, paling sekali waktu atau 2 kali waktu gitu. Saya sudah jelaskan di awal ke anak, tapi saya juga mencoba bersikap terbuka gitu kepada anak-anak bahwa oke, kalau ada yang mau disampaikan, ada yang merasa keberatan ibu melakukan Zoom di kelas misalnya, silahkan. Saya mencoba berusaha bersikap terbuka gitu. Tanggapan anak-anak sih seperti itu. Ada yang paham, ada yang mungkin merasa tidak optimal gitu. Karena kan yang namanya anak tuh ingin perhatian penuh biasanya ya Pak Erwan ya. Seperti itu. Betul Bu. Iya. Nah, jadi yang Ibu rasakan seperti itu Bu ya. Iya. Pada saat membagi waktu
tetapi kita ingin berjalan beriringan ya. Iya, betul. Berusaha untuk bisa melakukan keduanya dengan baik gitu, dengan benar gitu. Karena kadang saya berpikir begini loh Pak Erwan. Sekarang kita melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri itu kan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid. Tapi Betul. di sisi lain, masa harus meninggalkan murid di kelas gitu? Saya masih ada asumsi seperti itu loh Pak Erwan. Jadi berat sekali kalau untuk Berat sekali hanya ya. memberikan tugas gitu ya. Karena meskipun Iya. diberikan tugas, kadang gini, saya dapat solusi tuh Pak Erwan dari para staf manajemen sekolah ya, Wakasek Kesiswaan, kurikulum, karena mereka juga mendukung program pengembangan diri saya. Iya. Kata mereka, Bu, nggak apa-apa kalau misalnya Ibu betul-betul tidak bisa hadir di kelas, berikan saja tugas yang mengikat, katanya. Jadi tugasnya harus yang tugas mengikat. Saya pernah tuh Pak berikan tugas kelompok yang sekiranya dalam waktu 2 jam pelajaran 90 menit itu bisa mengalihkan perhatian mereka untuk fokus pada tugas tersebut. Tapi ternyata tetap saja yang diharapkan oleh anak tuh kehadiran gurunya, bukan tugasnya gitu Pak Erwan. Aduh, jadi kadang saya merasa sedih juga sih. Bu, kenapa Bu? Misalnya kemarin gak masuk kan udah ada tugasnya. Ibu ada keperluan dulu, ini tidak bisa ditinggalkan. Atuh Bu, udah nggak rame katanya. Iya. Anak-anak tuh biasa, saya suka merasa bersalah gitu Pak. Jujur saya suka merasa bersalah kalau anak seperti itu. Jadi perasaan ibu merasa bersalah. Tapi menurut ibu, kalau dihadapkan pada dua pilihan tadi, tetap saja kan harus memilih ya Bu ya, salah Ya, satu. Dan tadi ibu sudah memaparkan berjalan beriringan pun bisa. Nah, bila mana ada yang tidak bisa berjalan beriringan, ibu harus memilih salah satu yang harus dikorbankan. Mana yang akan ibu pilih? Contoh misalkan ketika tes mungkin. Tes kan nggak bisa ditinggalkan, Bu ya. Nah, kira-kira mana yang akan ibu pilih? ya. Itu berarti kita kembali lagi ke skala prioritas ya Pak ya. Saya harus buat agenda skala prioritas gitu. Kalau misalnya tes, ujian itu kan bentuknya kita dalam satu waktu tertentu itu saja kan, tidak mungkin ada kesempatan lain gitu ya. Berarti saya dahulukan dulu yang pengembangan diri ini nih, karena ini sifatnya tes, ujian harus dilakukan sesuai jadwal gitu. Tapi kalau misalnya pengembangan dirinya masih bisa dinantikan seperti eksplorasi konsep, kita kan kemarin waktunya lebih bisa disesuaikan gitu ya dengan waktu luang kita, itu saya tinggalkan dulu. Meskipun resikonya atau konsekuensinya saya agak tertinggal nih misalnya dengan rekan-rekan saya yang lain yang sudah mengerjakan, ya selama tidak melewati batas waktu mah tidak apalah gitu, saya korbankan dulu. Gitu Pak Erwan. Berarti ibu sudah siap dengan segala konsekuensinya Bu ya? Harus siap, kayaknya harus siap nih Pak Erwan. Iya, mau tidak mau ya, saya harus siap nih kayaknya. Berarti Gitu. sedikit demi sedikit ibu sudah mengetahui jawabannya mungkin Bu ya, apa yang harus dilakukan. Ya, sudah mulai ada gambaran Pak Erwan sekarang nih. Nggak terlalu mumet seperti tadi Pak Erwan. Mumet ya Bu ya. Ya. Nah mungkin itu yang bisa saya berikan, mudah-mudahan ada manfaatnya Bu. Selamat menempuh hidup baru, hidup memang adalah sebuah pilihan. Hidup baru. Tetapi saya yakin dengan keyakinan yang Ibu yakini bisa berjalan beriringan, maju terus pantang mundur. Iya nih. Iya Pak Erwan, terima kasih. Masih ada sekitar 3 menit lagi nih Pak Erwan. Lagi. Masih ada ya satu lagi nih yang tapi masih di closing gimana? Udah di closing ya? Ya. Ada satu lagi nih Pak, boleh nggak? Saya masih silakan. Ada ini ada unek-unek nih Pak. Saya kan tadi udah buat agenda ya Pak ya, di rencana aksinya. Saya akan buat agenda yang sesuai skala prioritas. Kira-kira tuh Pak ya,
nanti saya melakukannya seperti apa tuh Pak tuh rencana aksinya, agendanya itu, gitu. Kadang kan saya kalau Kira-kira melaksanakan sendiri juga bingung Pak tuh. jadi yang Gimana tuh menjadi Pak? keresahan Ibu adalah Saya kan kita udah punya rencana aksi tadi kan Pak rencana ya. aksi. Saya untuk memanage waktu saya supaya pengembangan diri berjalan, pembelajaran di kelas juga berjalan dengan baik. Saya kan mau buat agenda itu ya, buat agenda kegiatan tuh lebih dimantapkan lagi agendanya, disusun sesuai Iya. skala prioritas. Nah, itu nanti saya pelaksanaannya kadang kan kalau tidak ada yang apa istilahnya menyemangati atau mengingatkan, suka lupa tuh Pak Erwan ya. Jadi saya harus gimana tuh Pak Erwan? Ini unek-unek terakhir saya deh. Kira-kira ini di sekolah yang bisa Ibu libatkan siapa, Bu? Kan tadi Ibu bilang Saya, suami satu sekolah. iya, Itu iya. barangkali suami bisa dilibatkan. Apa? Ih, Kira-kira siapa nih yang oh bisa Ibu iya libatkan ya, di lingkungan betul. sekolah? Saya punya motivator ulung ya, suami saya sendiri satu itu. Mungkin yang kedua saya juga nanti akan minta guru yang satu MGMP deh. Kan biasanya banyak kita banyak lakukan diskusi sama yang satu MGMP apa ya. Iya, Kita iya. sama-sama saling mengingatkan gitu supaya tidak lupa gitu. Saya juga akan melaksanakan aksinya mulai dari malam ini deh kayaknya ya. Mulai malam ini kayaknya bagus tuh nggak Pak ya? Saya buat agendanya malam ini tuh bagus nggak tuh kira-kira tuh buat Disesuaikan agendanya? dengan jadwal mungkin Bu ya. Jadi kira-kira kapan nih Ibu berjalan selain kalau malam ini? Jadi tadinya ya. Malam Saya kalau nggak malam ini ya pokoknya targetnya 2 sampai 3 hari ke depan lah Pak. Saya akan susun agenda itu supaya bisa segera selesai dan bisa segera dilaksanakan gitu Pak. Supaya nanti saya nggak galau lagi untuk manajemen waktunya gitu ya Pak ya, Pak Erwan. Ya. Kira-kira kekejar nggak Bu dengan deadline 2 hari? Ya itu paling maksimal deh kayaknya. Ya makanya malam ini juga udah mulai rancang-rancang deh supaya nanti waktunya tidak keteter gitu ya Pak. Betul. Jadi malam ini atau 2 sampai 3 hari ke depan. Terima kasih Pak Erwan. Aduh saya sudah mulai dapat pencerahan banyak nih dari Pak Erwan. Sudah ada semangat lagi untuk melakukan pembelajaran juga pengembangan dirinya. Berkat melakukan coaching dengan Pak Erwan nih. Siap, semangat Bu, tetap semangat. Apapun yang kita lakukan pasti ada jalan keluar ya Bu ya. Iya, amin. Mohon maaf Terima apabila kasih. layanan saya kurang memuaskan Bu. Wah, tidak, sangat memuaskan Pak. Saya jadi banyak insight baru nih yang bisa diperoleh gitu ya dari hasil diskusi kita tadi. Ya, terima kasih Pak Erwan. Mohon maaf telah mengganggu waktu luangnya nih. Nggak apa-apa Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya, assalamualaikum Pak ada Erwan. perbedaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perbedaan dengan kemarin ya Bu Dewa ya? Iya, ada. Sudah lebih baik. Oh, ada. Sudah. Coba Pak Erwan, kalau Pak Erwan kan tadi dapat nanya gini nih. Dengan situasi ini, apakah Ibu bisa menerima? Kalau secara coach, pertanyaannya jadi apa, Pak? Dengan kondisi seperti ini, apakah Ibu bisa menerima? Iya, tadi Bapak siapa? ada nanya. Saya yang coach ya. Pak Erwan tadi yang nanya itu kan, saat Bu Latifah lagi apa tuh? Iya. Oh iya. Kenapa nih goyang-goyang gini ya? Oke. Ya, gimana tuh Pak? Kalau sebagai seorang coach, pertanyaannya diganti, tapi maksudnya seperti itu, gimana kira-kira pertanyaannya? Pertanyaannya diganti dengan kondisi seperti ini, apakah Ibu bisa suami mungkin Bu ya?
tadi Pak Irwan kan bilang itu ya, masalah dengan situasi seperti ini apakah Ibu bisa menerima gitu kan? Pertanyaan Pak Irwan ini saya catat nih tadi langsung. Kalau Ya, kita ganti sebagai diganti. seorang coach, jadi gimana? Jadi gimana ya? Bu Latifah bisa bantu? Ayo Bu Latifah, bisa digantikan apa? Mungkin pertanyaannya apa yang Ibu rasakan gitu dengan kondisi seperti itu? Iya, betul. Nah, Gitu. dengan situasi yang Ibu alami ini, jadi apa yang Ibu rasakan? Nah, Gitu, itu. Pak. Nah, dengan situasi yang Ibu alami ini, kalau Pak Irwan tadi nanya, dengan situasi ini, apakah Ibu bisa menerima? Gitu, Pak. Aduh, balelo, Bu. Yang pertama, pertanyaan dari coachnya jadi berubah, Pak. Oke. Dari situasi yang Ibu alami ini, bagaimana perasaan Ibu? Oh, saya jadi merasa ini, jadi sama saya. Jadi nanti kita lebih gampang mengarahkan. Oke, agar Ibu tidak merasakan itu, Ibu punya solusi atau hal-hal yang ingin Ibu lakukan agar perasaan Ibu tidak selalu dalam kondisi seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak, gininya. Oh, biasanya gini gitu jadinya, Pak. Ya. Aduh. Iya, betul. Malum sprinter, Bu, saya. Sprinter. Langsung dibuat refleksinya sekarang ya, Pak ya. Oh, Bu, maaf, yang refleksi itu kita tuangkan di lembar atau disampaikan? Di lembar yang itu. Di lembar, tapi kalau ini nanti boleh langsung disampaikan. Cuma nanti refleksi itu diunggah lembar refleksinya. Oh, disampaikan, kemudian yang itu juga diunggah gitu. Iya. Oh, berarti langsung refleksi ya? Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Pak Erwan. Pak Erwan, silakan refleksinya siapa dulu nih? Saya dulu gitu ya, karena tadi saya yang pertama jadi coach, boleh? Saya refleksi dulu. Ya. Tadi refleksinya ketika melakukan percakapan dengan Pak Erwan ya dalam sesi coaching, kalau dari segi kesiapan mental ya Pak ya, komunikasi yang saya rasakan, saya merasa nyaman gitu dengan Bapak, tidak ada perasaan yang tegang, gugup atau gimana, suasananya cair gitu ya, jadi bisa dinikmati. Nah, tapi tadi saya sebagai coach itu merasa apa ya, mungkin ada beberapa pertanyaan saya yang belum sesuai atau seperti apa gitu ya. Yang jelas saya tadi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sesuai dengan alur tirta itu gitu ya, tapi yang saya rasakan sih secara garis besarnya sesuai gitu. Tapi kalau untuk lebih detailnya mungkin nanti pengamat sih yang akan lebih menemukan ya, mungkin dalam hal ini Bu Dewa Ayu atau mungkin PP ada Bu Resna, ada Bu Narista yang ikut menyaksikan gitu. Tapi sejauh ini sih saya merasa sudah mulai agak paham ya, beda dengan kemarin ketika kita latihan ya Pak Erwan ya, saya masih bingung gitu, tapi tadi saya masih lebih enak gitu. Nah, itu mungkin. Ibu, Bapak, kita langsung ke main room nih, waktunya udah habis. Oh iya, boleh. Ya, jadi kalau belum selesai hasil ketikannya, kita pakai lisan aja nanti. Oh iya. Ya, oke. Ya Bu, terima kasih.